Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan pemikiran modern dalam Islam. Pemikiran yang akan kita kaji hari ini adalah pemikiran pembaruan Islam Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 di Kulamun, Lebanon, dekat Tripoli. Nama depan Sayyid dipergunakan karena beliau disebut masih memiliki nasab terhadap Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW. Membicarakan gagasan pembaruan Islam Rashid Ridho tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Muhammad Abduh. Hal ini karena Rashid Ridho merupakan ulama yang mengagumi pemikiran Abduh dan merupakan murid setia dari Muhammad Abduh. Tidak hanya itu, Rashid Ridho begitu bersemangat dalam menyebarkan gagasan-gagasan pembaruan Abduh. Rashid Ridho bisa disebut sebagai orang yang telah banyak memfasilitasi tersebarnya gagasan pembaruan Abduh. Perlu catat bahwa beberapa pertemuan yang terjadi antara Rashid Ridho dan Abduh di awal-awal perkenalan mereka merupakan masa-masa yang dinilai banyak mempengaruhi Ridho atau Rashid Ridho. Pertemuan pertama misalnya terjadi pada tahun 1885 di Beirut yang memungkinkan Ridho mendiskusikan seputar kitab-kitab tafsir. Sementara pertemuan kedua terjadi pada 1894 di Beirut, di mana kali ini Ridho banyak menghabiskan waktunya dengan Abduh untuk memperdalam hal-hal yang terkait dengan ide-ide pembaruan Muhammad Abduh. Pertemuan itu semakin membuat Rashid Ridho terkagum kepada pemikiran-pemikiran Abduh. Akhirnya pada pertemuan ketiga, yakni pada 1858, Rashid Ridho tidak dapat menyembunyikan minatnya untuk mulai menyebarkan gagasan Abduh. Rashid Ridho meminta izin Abduh untuk menerbitkan surat kabar yang membahas masalah-masalah sosial dan keagamaan. Maka disetujuilah nama Al-Manar sebagai nama majalah dari banyak nama yang diusulkan Ridho kepada Abduh tentunya. Begitu kagumnya Rashid Ridho terhadap Abduh sehingga terpikirlah olehnya untuk membuat tafsir modern yang sesuai dengan gagasan pembaruan Abduh. Jadi itu tipologi sahabat atau murid di zaman dulu. Karena begitu senangnya dengan gurunya, dia menginisiasi gitu ya, dibentuknya sebuah tafsir ya. Meski Abduh tidak sependapat dengan Ridho, tetapi Ridho tidak kehabisan akal dengan mengusulkan agar Abduh dapat memberikan kuliah tafsir di Al-Azhar Kairo gitu ya. Kuliah tafsir itu selalu dihadiri oleh Rashid Ridho, dicatatnya dan ditujukan kepada Abduh. Setelah Muhammad Abduh menyetujuinya, maka Rashid Ridho mempublikasikannya dalam majalah Al-Manar. Jadi sekali lagi, Al-Manar itu pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang kemudian diuraikan kembali oleh Rashid Ridho ya. Dari sebuah majalah, maka nama Al-Manar kemudian menjadi nama bagi sebuah tafsir yang lebih populer disebut Tafsir Al-Quranul Hakim, Tafsirul Quranul Hakim. Tafsir ini kemudian lebih dihubungkan kepada Rashid Ridho karena Ridho lebih banyak menulis tafsir dibanding Abduh ya. Abduh yang meninggal pada 1905 baru menafsirkan sampai surat An-Nisa dan sekitar 413 ayat yang ditulis dalam kurun waktu kurang dari ditulis dalam kurang dari 5 jilid. Sedangkan Rashid Ridho menulis sekitar 930 ayat atau sekitar 7 jilid lebih ya. Nah, saudara-saudara, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa memang terdapat sedikit perbedaan antara penafsiran Abduh dan Ridho. Namun secara umum penafsiran mereka sama. Kesamaan tersebut berkisar pada misalnya satu,
bahwa satu surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan yang serasi. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran itu bersifat mujmal atau umum. Yang ketiga, persamaannya, Al-Quran merupakan sumber akidah dan hukum. Sedangkan yang keempat, perlunya penggunaan nalar yang luas ya. Jadi perlunya penggunaan nalar yang luas dalam upaya untuk memahami Al-Quran. Yang kelima, bersifat selektif dalam menerima hadis dan pendapat sahabat. Baik Rasyid Ridho maupun Abduh itu memiliki sifat selektif. Ini mungkin terkait dengan pemikiran Abduh ya, yang yang terinspirasi oleh pemikiran gurunya Jamaluddin Al-Afghani yang ingin memurnikan pemahaman keislaman itu. Nah, dalam konteks gagasan pembaharuan Islam, tentu saja Rasyid Ridho memiliki kesamaan dengan Abduh. Arus utama gagasan pembaharuan Islam Rasyid Ridho hampir sama dengan Abduh, yakni diarahkan untuk memajukan umat Islam. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan, maka umat Islam menurut Rasyid Ridho ya, hendaklah memperhatikan beberapa aspek berikut ya. Pertama, kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk mencapai kemajuan ya. Yang kedua, meninggalkan paham fatalisme atau jabari ya. Yang ketiga, akal dapat digunakan secara optimal untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, pintu ijtihad itu tidak tertutup, karena sempat waktu itu cukup memasalahkan bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Dan Ridho sebagai murid Abduh dan tentunya Abduh sebagai murid Jamaluddin Al-Afghani itu sepakat bahwa pintu ijtihad itu tidak tertutup. Kemudian yang kelima, perlunya menghidupkan sistem khilafah. Nah, ini yang agak debatable nanti dari pemikiran-pemikiran para pembaharu muslim itu. Kemudian yang keenam, umat Islam harus menghindari taklid buta, tentu saja ya. Mereka harus mandiri, mandiri bukan dalam konteks peradaban, tapi mandiri dalam konteks keilmuan, dalam konteks pemikiran dan pemahaman. Jadi tidak mudah bertaklid, mengikuti secara membabi buta terhadap pendapat-pendapat atau pemikiran atau tradisi sebelumnya. Dan yang ketujuh, tentu saja menghindari bid'ah dan takhayul. Jadi sebagaimana Muhammad Abduh, Rasyid Ridho juga melihat bahwa salah satu penyakit yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah cukup mentradisinya ya, tradisi bid'ah dan tahayyul, di mana ini terkait dengan pemikiran-pemikiran tertentu, kemudian persoalan-persoalan tertentu, aspek-aspek di dalam kehidupan masyarakat yang oleh sebagian umat Islam itu dilihat dengan menggunakan perspektif bid'ah dan tahayyul. Kemudian yang kedelapan, menurut Rasyid Ridho, umat Islam harus mencintai ilmu pengetahuan. Jadi ada kesamaan mulai dari Sayyid Ahmad Khan, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Rasyid Ridho, yaitu bahwa umat Islam harus mencintai pengetahuan, umat Islam harus mengusahakan kemajuan melalui pengetahuan. Nah, saudara-saudara, ada kemiripan dengan gurunya Muhammad Abduh, pemikiran pembaharuan Islam Rasyid Ridho ini, di mana mainstream atau visi pembaharuan Rasyid Ridho ini lebih menekankan kepada pemberdayaan dalam konteks intelektual, pemberdayaan dalam konteks peradaban, pemberdayaan dalam konteks politik ya. Tetapi kelebihan Rasyid Ridho menurut saya, Rasyid Ridho sudah mencoba untuk memulai atau menginisiasi tradisi menulis pada saat itu ya. Kalau Abduh belum memiliki banyak tradisi menulis karena gurunya Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pergerakan. Tetapi ketika Abduh dia mengikuti
dia mengikuti style pergerakan ini sebagai tokoh pergerakan, tetapi juga meluangkan waktu untuk menulis. Tetapi pada profil Rashid Ridho, porsi untuk memproduksi kajian-kajian, kemudian kitab-kitab atau tradisi menulis itu memperoleh porsi yang cukup besar, sehingga menurut saya ada semacam pembatas, ya, jika Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani lebih memberikan porsi yang besar pada pembebasan umat Islam secara politis, ya, tetapi pada masa Rashid Ridho yang lebih menjadi fokusnya adalah pembangunan tradisi menulis, tradisi intelektual, dan itu dampaknya akan sangat positif bagi umat Islam kali ini. Nah, saudara-saudara, demikian pemikiran pembaruan Rashid Ridho. Silakan Anda catat atau siapkan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan. Nanti ketika ada kesempatan untuk kuliah tatap muka, kita akan diskusikan itu secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.